Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Para hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa bertemu melanjutkan kajian. Mudah-mudahan senantiasa menjadikan berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian malam hari ini, terlebih dahulu marilah kita hadiahkan suratul Fatihah, wabil khusus kepada muallif hadzal kitab, pengarang kitab Minhajul Abidin, yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, kemudian kepada guru-guru kita, kepada kedua orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, wabil khusus jamaah Masjid Ar-Raudhah yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan dilapangkan kuburnya dan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridhoillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak sekalian, minggu yang lalu kita sudah membahas sampai di tahapan yang kedua, yaitu awaik yang kedua. Jadi di bab awaik yang kedua itu, yang pertama masalah dunia, yang kedua manusia. Nah, di dalam manusia ini ada tahapan yang bagaimana pentingnya menghindari riya kemarin, ya, karena penyakit hati itu sangat tipis sekali, sangat tidak kentara, tetapi penyakit-penyakit hati itu amat sangat untuk bisa menghilangkan semua amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemarin sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi, bahwa sesungguhnya kata Rasulullah, saya itu paling takut. Karena takut apa? Kamu jatuh kepada syirik yang kecil. Lantas sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah syirik kecil itu? Dijawab oleh baginda Nabi, yaitu berupa riya. Nah, kenapa kok riya? Riya itu pamer, Pak. Kenapa kok pamer termasuk golongan dari syirik, menyekutukan Allah? Karena orang yang pamer, ya termasuk di dalamnya pasti kibir. Kibir itu takabur. Berarti dia melebihkan dirinya dibanding dengan Allah. Jadi dia menyekutukan, makanya disebut dengan syirik shogir, Pak. Ya, artinya itu syirik yang kecil. Nah, oleh karena itu penyakit-penyakit hati seperti dan sebagaimana yang kira-kira riya, takabur, ya, kemudian sum'ah, hasud. Nah, ini penyakit-penyakit kolbu yang dia tidak bisa hilang kecuali memang dia dibersihkan dari rasa kesadaran dalam diri kita. Jadi hasud, ya, iri dengki, kemudian riya, pamer, ya, merasa lebih terhadap apa yang dia lakukan, takabur, kesombongan, ya, itu merasa bahwa dirinya memiliki kelebihan, tidak ada bandingannya dibanding dengan orang lain, itu tidak ada bandingannya dibanding dirinya sendiri. Kemudian hasud tadi sum'ah, Pak. Nah, sum'ah itu melebih-lebihkan, ya, dalam sebuah amal ibadahnya. Nah, oleh karena itu orang yang senantiasa mengoreksi kolbunya dalam hatinya, maka dia akan selalu sensitif terhadap amaliyah yang dia lakukan. Nah, makanya diceritakan oleh Imam Ghazali, ya, di sini, Pak, bahwa ketika gurunya itu bertemu dengan orang yang arif, orang yang bijaksana, kemudian dia merasa sungguh beruntung diriku, gitu kan, minggu yang lalu, Pak, bahwa diriku itu tidak pernah menyangka kalau diriku itu ketemu dalam satu majelis yang di luar ekspektasiku, di luar apa yang saya bayangkan. Lantas orang yang arif itu mengatakan, sungguh saya khawatir terhadap pertemuan ini. Jadi sebaliknya, Pak, kalau gurunya Imam Ghazali mengatakan kagum, kemudian takjub,
tidak menyangka kalau dia ketemu dalam satu majelis yang istimewa gitu bayangannya. Tetapi orang arif ini, ya, orang yang ahli hikmah ini berkata, justru saya itu takut berada dalam satu pertemuan yang ternyata lebih menakutkan dibanding pertemuan-pertemuan yang sering saya lakukan. Nah, jadi si orang yang ahli hikmah ini tahu, Pak, siapa yang dihadapi itu. Yang dihadapi itu orang yang alim, kemudian yang orang alim itu menghadapi orang yang waskito bahasanya, orang yang bijaksana. Apa yang terjadi? Orang yang punya ilmu ketika saling ketemu, maka kenapa kemarin itu Pak bahayanya orang sering ketemu itu bisa menimbulkan madorot, yaitu ketika ketemu dia akan menceritakan segala hal. Kalau dia alim ya menceritakan keilmuannya, ya, kemudian ketika dia punya kelebihan menceritakan kelebihannya. Begitu pula orang yang diajak bicara itu senantiasa membicarakan segala hal yang berkaitan dengan kelebihannya. Makanya ketika itu ditegur, bukankah demikian gitu orang arif mengatakan kepada gurunya Imam Ghazali, bukankah engkau juga akan mengatakan demikian? Begitu pula aku. Maka bukankah itu riya? Begitu mendengar itu, karena orang alim Pak, orang yang faham, ahli hikmah, sama-sama faham langsung menangis. Nah, di dalam tangisannya itu beliau menyebutkan di dalam syairnya, ya, dalam syairnya gurunya Imam Ghazali itu, ya wailata min mauqifi min mauqifi ma bihi akhufun min ya'dil may ya'dil al hakim. Sungguh celaka aku berada di dalam satu tempat yang menakutkan dibanding dengan ketika hakim mengadili. Orang kalau diadili hakim itu takut nggak kira-kira Pak? Takut. Nggak ada orang dihakimi hakim itu ketawa-ketawa gitu kan. Kemudian karena apa? Dia sudah membayangkan kalau nanti dijatuhkan hukumannya. Tetapi orang yang alim, gurunya Imam Ghazali itu mengatakan bahwa ketika dia ketemu dengan seorang yang arif itu, ketika diingatkan, maka dia mengatakan, sungguh celaka, saya berada di tempat yang amat menakutkan dibanding dengan ketika hakim mengadili. Ya, duduk di dalam pengadilan itu menakutkan, tapi ketika berada duduk bersama dengan orang yang alim itu juga lebih menakutkan. Menakutkannya apa? Kalau di dalam ruang sidang itu orang takut akan dihukum saja atas kesalahan yang dohiriahnya, tapi kalau duduk bersama dengan orang yang sama-sama arif itu takutnya dia mengungkapkan keriaannya, pamernya Pak, pamer ilmu. Kalau kira-kira kaya ya sama aja Pak, duduk sama-sama orang kaya gitu ya takut pamer kaya, kekayaannya sama Pak. Ya, jadi yang ditakutkan. Lanjutannya, abarizullaha bi asyanihi wa laysa min dunihi rahimun. Aku melawan Allah dengan mendurhakainya, ya. Aku melawan Allah dengan mendurhakainya, padahal diriku itu tidak ada yang lebih menyayangi ketimbang Allah. Jadi dengan adanya perasaan tadi Pak, dia itu membayangkan sungguh saya ini durhaka kepada Allah karena tidak ada orang yang menyayangiku dibanding dengan Allah. Ya, kata gurunya Imam Ghazali ini. Ya Rabbi, afaminka an mudnib afaminka an mudibba asrafa illa annahu nadimun. Ya Tuhanku, maafkanlah diriku dari segala dosa yang telah aku lakukan. Sekarang ini saya sudah menyesal. Jadi duduk di dalam satu majelis yang membayangkan hatinya itu kotor saja Pak, orang yang mengerti itu, dia itu sudah merasa dosa. Jadi apalagi dengan maksiat yang lain, kan gitu Pak. Jadi makanya orang yang senantiasa berintrospeksi diri terhadap kolbunya, maka sedikit pun yang senantiasa menimbulkan penyakit hati, dia takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakunu fil laili idza madaja ahal idzambin satarul alimu. Malam hari berbisik, ya, beliau malam hari berbisik di tengah malam, aduh, karena dosaku ini aku masih ditutupi oleh Zat yang maha mengetahui.
Jadi dengan apa yang kita rasakan ini Pak, sesungguhnya kita ini kan bukan orang yang kira-kira hebat banget, betul nggak Pak? Kita ini semua pendosa nggak kira-kira? Nah, awal kemarin kita waktu ngomongin tentang bagaimana bertaubat, kita sudah bercerita, di antara kita itu sesungguhnya nggak pantas kalau kita menyombongkan diri terhadap amalan apapun. Karena sesungguhnya kita di hadapan Allah itu sesungguhnya orang-orang yang berdosa. Ya sedikit itu berdosa Pak, sedikit-sedikit kadang-kala kita berdosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Ngerasani dosa, ya Pak. Tidak ngerasani terus neng omah niku bisa jadi dosa. Karena apa? Di dalam hatinya ada penyakit hati, merasa takabur, merasa riya, ya, merasa pelit, merasa macam-macam itu. Grundel tahu grundel Pak? Karena nggak ikhlas. Itu jadi semua itu penyakit. Nah, oleh karenanya ketika kita menyadari tentang berbagai hal dosa dalam diri ini, kemudian senantiasa menggalayuti pada diri kita, maka senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemarin itu di dalam petunjuknya Imam Ghazali di dalam kitab ini, kemudian di dalam kitab Ihya, ya, agar kita itu terjaga dari api neraka Pak. Kemarin waktu kita bab tobat ya, kita sudah sampaikan, biasakan kalau habis maghrib, habis subuh, kita berzikir itu senantiasa berdoa, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, habis subuh ya 7 kali, kemudian di maktubahnya minimal 1 kali, ya kan, minimal 1 kali dalam apa itu Pak, istighfar, ya, tapi Sayyidul Istighfar maksudnya. Sampun hafal Sayyidul Istighfar Pak? Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah niku tok 1 saja minimal. Nah, men diapalke mangke madosi nyari di ini wonten nggih. Jadi cari di napa itu Google, nah itu ada Sayyidul Istighfar. Nah itu biasakan. Kenapa? Karena kita ini pendosa Pak. Makanya ketika kita sadar bahwa kita ini pendosa, tidak layak di hadapan Allah kecuali kita senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bab tentang masalah bagaimana uzlah yang kemarin itu. Berikutnya Bapak sekalian, kita lanjutkan. Fahadi halu ahli zuhdi war riyadhah fi malaqatihim. Ini adalah keadaannya orang yang ahli zuhud dan orang yang ahli ibadah di dalam perkumpulannya mereka, di dalam berkumpulnya mereka. Jadi ini kondisinya orang-orang yang ketemu ini, yang tadi itu dalam seiran tadi itu, ini adalah kondisinya orang-orang yang hatinya itu zuhud dan orang-orang yang ahli riyadhah. Nah bagaimana dengan kita yang tidak orang yang ahli riyadhah maupun zuhud? Bukankah kalau ketemu itu justru satu muncul bukan hanya riya, kadangkala muncul penyakit yang disebut dengan penyakit ngerasani, ghibah. Ya Pak, kadang kalau perlu tanpa sadar kita namimah, adu domba. Nah, coba ini saja yang orang ahli hikmah. Wa hadhi halu ahli zuhdi war riyadhah fi malaqatihim. Inilah keadaannya orang yang ahli zuhud dan ahli riyadhah dalam perkumpulan mereka. Fa kaifa halu ahli raghbah, ahli raghibati wal batalati bal halu ahli syarri wal jahilah. Lantas bagaimana ya keadaannya orang yang kira-kira ahli cinta dunia dan orang yang pemalas, bahkan orang yang ahli berbuat maksiat atau ahli berbuat kejahatan, serta yang paling dungu. Kalau kumpul kayak apa ya itu maksudnya? Bukankah itu luar biasa Pak, menimbulkan berbagai madorot, ya, rusak dalam ibadahnya kalau orang-orang yang kira-kira begitu. Oleh karenanya i'lam anna zamana qad asbaha fi fasada azimin. Ketahuilah sesungguhnya zaman ini adalah zaman yang kerusakannya itu sangat besar. Zaman ini Pak, itu zaman yang kerusakannya sudah sebegitu besar. Ya,
baik di dalam dunianya maupun di dalam hatinya. Wa asbahan nasa fi dhururil katsirin. Ya, jadi bahkan manusia itu bisa menjadikan sebuah kemadharatan yang paling banyak. Fa innahu yashghulunaka an ibadatillahi ta'ala. Ya, karena sesungguhnya dengan bertemu kepada orang lain, masyarakat, orang banyak itu kadangkala lebih banyak menimbulkan, menyibukkan dirimu untuk tidak ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di zaman Imam Ghazali mengarang kitab ini, Pak, beliau itu menyebutkan bahwa di dunia ini sudah rusak. Apalagi sekarang. Gitu, Pak. Imam Ghazali ngarang kitab ini sudah berada di ratusan tahun yang lalu, beratus-ratus tahun yang lalu, Pak. Kemudian sekarang ini. Makanya kalau sekarang itu kerusakan bukan hanya di dalam kolbunya, semua alam semesta ya rusak. Ya, sana kan Indonesia nembe tambah lagi, Pak, musibah. Ya, musibah kemarin di Sumatera, ada musibah yang seperti itu. Nah, kenapa kok seperti itu? Orang kadang tidak menyadari, Pak, alam ketika rusak. Ya, dulu itu ketika kira-kira mungkin di era tahun 60-an, 70-an ya, tahun 80-an bahkan, hutan itu masih banyak. Orang mungkin tidak susah untuk mencari makan dari hutan itu, Pak. Nah, sekarang ini dengan adanya hutan itu ditebang yang usianya sudah ribuan tahun itu, ratusan tahun, apakah bisa mengembalikan? Nyun sewu. Kadang kan nggak berpikir, apalagi hatinya juga tidak terketuk untuk itu, Pak. Sekarang bayangannya begini, contoh yang di Sumatera, Pak, yang agak mengerikan kalau kita ingat lagi, ya. Jadi hutan yang hilang itu, yang datarannya mulai turun begini, makanya disebutkan sama Allah, dhaharul fasadu fil barri wal bahri, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi lihatlah itu nampak ya kerusakan alam di muka bumi ini karena ulah tangan manusia. Jadi bukan ulah tangannya setan dah, tapi ulah tangan manusia. Jadi pohon yang ribuan tahun ditebang, mohon maaf, sekarang ini berubah, orang sadar menanam pohon lagi, Pak. Coba jangan bayangkan, apakah bisa kembali seperti itu? Mboten iso. Makanya pasti kiamat, Pak. Kenapa pohon yang baru ditanam sekarang tidak ujuk-ujuk atau tiba-tiba langsung usianya ratusan tahun atau ribuan tahun, Pak? Masalahnya kalau baru ditanam itu usianya kira-kira tingginya 3 meter, terus tiba-tiba ada bah lagi, Pak, ada hujan lagi, luntur lagi, kira-kira kenter lagi nggak, Pak? Kenter lagi, ditanam lagi, luntur lagi, ada begitu lagi, kenter lagi, begitu seterusnya. Makanya kiamat, Pak. Gitu. Jadi sudah telat, Pak, sebenarnya hutan itu hilang. Maka karena ini kerusakannya sudah rusak zaman ini, kita harus berhati-hati. Yang masih ada yang kita tidak berada di dataran gunung itu, minimal kita sekarang ini memberikan sebuah kesejukan alam yang disebut oleh Allah. Nanam pohon, jangan gampang untuk merusaknya. Minimal itu, Pak. Kalau yang di gunung kan mengerikan, Pak. Karena kalau ada hujan ditanami kaya apa, wis kadung, Pak. Hujannya sebanter, gelundung meleh. Wite ngelok gelundung. Begitu seterusnya, Pak. Nah, makanya mudah-mudahan kecuali ada kira-kira tidak hujan itu kira-kira 100 tahun lah mungkin tumbuhannya wis urip bahasanya. Tapi kan ganti manusianya nggak tahan, gitu. Jadi disebutkan zaman ini adalah zaman yang rusak, yang manusia itu kadangkala membuatkan manusia itu melupakan kita, menyibukkanmu untuk tidak ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakadu yahsilu laka minha syai'un. Ya, hingga kadangkala kamu tidak berhasil untuk bisa beribadah kapanpun. Tsumma yusiduna 'alaika ma yahsulu laka hatta la yakadu yaslamu laka minha syai'un. Ya, kemudian ya kadangkala manusia itu juga membuat rusak tentang apa yang telah engkau hasilkan di dalam ibadah. Bahkan kadang-kadang bisa jadi membuatmu untuk tidak selamat dalam ibadahmu. Jadi, Pak, kumpul niku butuh dipilah-pilah. Nggih, ketemu orang juga butuh dipilah-pilah. Niki keterangan niki umum. Keterangan ini untuk umum, Pak, untuk orang umum.
Karena nanti di dalam bab berikutnya itu khusus untuk bab orang yang alim dan orang yang memiliki ilmu hikmah. Kalau orang yang umum begini, maka bagaimana nanti hukumnya uzlah, menyendiri? Nah, itu ada hukumnya, Pak. Kalau orang yang alim, hukumnya justru tidak boleh uzlah, Pak. Gara-gara ngambek, wong kok ya mohon maaf, orang kok tingkahnya sudah susah sekali ya diatur. Dimasukin ilmu agama susah, dikasih nasihat tidak mau mendengarkan gitu. Ya udahlah, lebih baik saya di rumah aja, nggak usah ketemu orang lain, atau uzlah ke gunung gitu, Pak. Justru malah tidak boleh, Pak. Ya ada kaidah di dalam ilmu hikmah itu, ya. Jadi kaidahnya itu ya tidak dibenarkan untuk meninggalkan sebuah hak, ya. Ya, tarkhul haqqi li ajlil batil. Jadi tidak benar meninggalkan yang hak gara-gara melihat sesuatu yang batil. Contoh, Pak, misalnya nyon sewu, Pak Akmal di kantor itu lihatin kantor itu sudah rusak, banyak korupsinya misalnya ya, Pak. Terus, Pak, daripada begini udahlah saya nggak usah di kantor aja, daripada orang pada korupsi semua misalnya, itu tidak boleh, Pak, kalau memang ahlinya di situ. Setidaknya untuk bisa mencegah agar tidak melakukan itu. Nah, jadi kalau orang umum karena takut rusak di dalam pergaulannya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka falazimat kal uzlata wa tafarruda anin nas. Jadi maka wajib bagimu untuk uzlah, untuk menyendiri dari manusia. Jadi kalau sudah melihat kondisi seperti ini, Pak, butuh wajib hukumnya untuk bisa uzlah. Nah, uzlahnya wal isti'adzatu billahi min syarri hadhihi zaman wa ahlihi. Ya, jadi minta perlindungan kepada Allah agar diselamatkan dari buruknya keadaan yang demikian dan buruknya para orang-orang yang ada di zaman sekarang. Wallahu taala al-hafidhu bi fadlihi wa rahmatihi. Dan Allah taala yang menjaga dan zat yang maha menjaga dengan keanugrahannya dan dengan kasih sayangnya. Jadi insyaallah kita akan dijaga. Nah, bagaimana dengan kondisi kita di masyarakat, Pak? Bergaul, bersosialisasi di masyarakat secukupnya, yang kira-kira bisa membawa kepada kebaikan hati dan amaliyah yang baik, yang kira-kira dia menjauhkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan. Caranya gitu, Pak. Kemarin kita sudah singgung, contohnya apa? Kalau kita diajak kumpul-kumpul, kemudian kumpul-kumpul itu senantiasa melupakan atas ibadah kita. Contoh kecilnya aja, misalnya jamaah atau ngaji, dengan kumpul-kumpul itu sudah otomatis nggak usah jamaah, nggak usah ngaji. Nah, itu kan jauh dari Allah, Pak. Nah, itu berarti kita menyedikitkan untuk kumpul itu. Namanya uzlah. Jadi wajib, Pak, hukumnya untuk uzlah bagi orang-orang yang demikian. Fa'lam rahimakallah wa iyana anan nasa fi hadzal babi rajulani. Ketahuilah bahwa dalam bab ini, uzlah ini, ya, dari manusia ini, dalam bab uzlah ini dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, ar-rajulun atau rajulul la hajata bil khalqi ilaihi fi ilmi wal bayanil hukmi. Jadi yang pertama, orang yang tidak dibutuhkan di masyarakat. Jadi nggak dibutuhkan di masyarakat, nggak ada ilmu dan nggak ada ilmu hikmah. Jadi nggak dibutuhkan masyarakat, Pak, karena nggak punya ilmu, baik ilmu khususnya ilmu agama, ya, maupun kira-kira ilmu yang pengetahuan yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat. Lah, untuk orang yang hanya seperti ini, maka fal'ula bihadhir rajuli tafarrudu anin nas. Maka yang lebih utama, orang yang seperti ini, itu yang lebih utama itu menyendiri dari manusia, Pak. Fala yukhalituhum, dan jangan bercampur dengan mereka. Illa fi jum'atin au jama'atin au idin au hajjin au majlisil ilmi bis sunnah au hajati fi ma'isyati la budda lahu min dzalik. Jadi kalau orang yang demikian, Pak, jadi yang tidak dibutuhkan masyarakat, adanya dan tidak adanya itu podo wae bahasanya itu, ya. Itu wajibnya itu
menyendiri, nyingkir Pak, dari manusia. Ya, kecuali hanya bab wajibnya. Jadi nek sholat Jumat datang, baru itu nggak sudah balik lagi. Ya, kecuali sholat Jumat, kecuali jamaah, sholat Id, utawi haji, atau kira-kira duduk di majelis ilmu kados ngeten iki nek ngaji tok teko ngoten. Ya, jadi ada yang seperti itu, balik berjamaah ya balik, bar ngoten balik nek ngaji gitu ya datang, Jumatan ya datang, habis itu pulang, sudah nggak sempat ngobrol mana. Lah itu nggak boleh Pak, memang itu yang lebih utama, ya. Atau orang yang kira-kira memang mencukupi kebutuhan di dalam kehidupannya. Nah itu tidak boleh tidak, dia harus ketemu sama orang, ya itu harus dilakukan. Ya hanya itu aja Pak, cukup. Jadi begawe ketemu orang untuk sekedar mencari maisha, sholat Jumat, kemudian sholat jamaah, ngaji, ya ngaji ilmu itu, ya itu aja. Lainnya ya sudah tengah omah. Gitu Pak. Yang lebih utama untuk orang seperti itu, yang lebih utama seperti itu. Wa illa fayuwari sahsohu wa yalzimu kunna wa yalzimu kinnahu la ya'rifu wa la yu'rafu. Jadi orang yang seperti tadi itu, ya, orang yang seperti itu, maka dia menutup diri dan tetap wajib berada di rumahnya. Kemudian dia tidak mengetahui, seolah-olah dia tidak mengetahui, tidak kenal sama siapapun, dan juga tidak dikenal oleh siapapun. Jadi orang yang tidak dibutuhkan Pak, maksudnya tidak dibutuhkan banyak, maka yang lebih utama seperti itu. Imma ayyasyura ila maudhi'in la yalzamuhu hunalik hadil furudi. Ya, adapun ya ketika dia fa imma inna ahabba hadzal rajulu ayang qita'a anin nasi fala yukhalituhum fi amri minal umuri albanata min daini au dunya. Ya, sedangkan apabila dia seseorang yang lebih menyenangi untuk memutus pergaulan dari manusia dan tidak pengen bertemu dengan orang, dengan masyarakat dalam persoalan apapun, baik itu masalah agama, minat daini au dunia atau dunia, wa jama'atin wa jum'atin, ataupun jamaah sholat jamaah maupun jum'ah, au ghairiha atau yang lainnya, lima yura lahu fi dzalik min maslahatin wa faraghi fa innahu la yas'a wa innahu la sa'uhu dzalika illa bi ahadin amrayni. Jadi orang yang sekiranya lebih senang untuk tidak bergaul tadi, pengen memutus pergaulan dengan manusia, kemudian tidak pengen berkumpul dengan masyarakat dalam persoalan apapun, baik agama maupun dunia, ya agama, ya, kemudian Jumatan, jamaah atau yang lainnya, lima yuralahu fi dzalik min maslahatin, karena dia melihat ketika dia kumpul itu tidak lebih baik ketika dia pisah. Jadi dia lebih melihat maslahah manfaatnya itu, dia tidak ketemu orang itu lebih manfaat dibanding dengan ketika dia ketemu. Kan gitu Pak. Saya kalau sekiranya jamaah misalnya, saya seringkali itu gosip, seringkali saya kadangkala itu nggak bisa tenang, saya seringkali nggak bisa khusyuk di hadapan Allah misalnya gitu, dibanding ketika saya sendirian di rumah. Ya sudah, ada orang yang seperti itu dengan syarat dia tidak dibutuhkan oleh orang banyak Pak, maka ketika itu terjadi apa yang dia bisa lakukan, imma ayyasira ila maudhi'in la yalzamu hunalik hadzal furudu usil jibali wa butunil audiyatin wa nahwiha. Ya, adapun ketika ia pengen menyendiri, ya, pengen menyendiri, kemudian tidak wajib melakukan sebuah hal yang diwajibkan oleh Allah. Nah ini butuh hati-hati kalau ini Pak. Kalau saya menyarankan ya memang secukupnya tadi di tengah-tengah Pak. Karena kalau
apabila ada orang yang pengen meninggalkan secara keseluruhan Pak, ya, kemudian tidak pengen kumpul betul-betul nyepi Pak, ngado gitu, ya, menyendiri, ya, sebagaimana kira-kira dia termasuk dia tidak kena kewajiban, ya, Jumatan nggak wajib, kemudian jamaah nggak wajib. Kan ada, kalau misalnya dia jauh Pak, di puncak gunung jauh dari masyarakat, jamaah kan nggak wajib Pak, ya. Jumatan kalau seperti itu nggak wajib, tapi itu butuh dipilah-pilah malih gitu, ya, seperti berada di puncak gunung ataupun di dalam lembah jurang yang jauh. Jadi kalau ibaratnya kayak yang bencana alam ini Pak, perjalanannya tuh kira-kira misalnya 10 jam atau 12 jam baru nyampe di kampung gitu, itu kan akhirnya nggak kena ini Pak, hadnya itu nggak kena wajib ini, wajib Jumatannya. Jadi kalau pengen seperti itu, maka dia harus jauh betul dari tempat masyarakat. Marak nung gunung sing waduh, kira-kira sing nyepi dhewean. Nah, cuman dalam bab ini khusus ya bagi saya Pak, saya tidak menyarankan untuk ini, walaupun ini dikasih petunjuk oleh Imam Ghazali, kecuali panjenengan yang betul-betul sudah tarkut dunia, kemudian pengennya betul-betul bersih, sudah tidak butuh apapun Pak, ya monggo, itu pilihan. Tapi bagi untuk ngaji secara kolbu agar kita ini dalam rangka untuk tidak terjerumus kepada bab yang kira-kira merusak hati, ya berada di tengah-tengah Pak. Kayak tadi petunjuknya. Kalau itu perkumpulan ketemu sama orang bermanfaat, ya jalani Pak. Kalau dia tidak bermanfaat, tidak membawa arah kepada Allah, jauhi. Jadi masih bisa Jumatan, bisa sholat jamaah, ya bisa ngaji, bisa, ya itu Pak. Yang tidak ya sudah berada di rumah. Oke? Karena kalau masuk di bab ini, kemudian nanti memahaminya itu tiba-tiba nyun sewu, jenengan pengen nyepi, tapi menyepinya itu di puncak gunung, tapi gunung itu masih dekat dengan penduduk, maka tiba-tiba meninggalkan sholat Jumat, khawatirnya hak kewajibannya itu ditinggalkan Pak. Jadi madorotnya gede, ya. Jadi khusus untuk ini. Walala hadza ahadul wujudi alladzi da'at al ibadah ila tilkal mawadi'il ba'idati anin nas. Nah, ini syaratnya Pak. Ya. Bisa-bisa barangkali tidak akan ketemu sama seseorang yang ada di tempat di mana bisa diajak beribadah kemudian jauh dari manusia. Nah, itu baru putus Pak. Kenapa putusnya kewajiban itu? Karena faktor jaraknya jauh. Kayak Jumatan juga kan tidak boleh untuk tidak Jumatan dalam kondisi satu sakit, yang kedua musafir, yang berjalan jauh, yang jaraknya memang sudah cukup secara fikih untuk tidak Jumatan. Kan ngoten Pak? Oke. Nah, itu dibolehkan. Jadi pada intinya Pak, orang yang kira-kira melihat dalam kondisi dunia itu yang serba seperti ini, maka sesungguhnya kita pesannya ini adalah kita butuh berhati-hati untuk bertemu orang masyarakat terus. Butuh untuk kita tidak ketemu sama mereka. Dalam dunia modern yang seperti ini, itu bukan hanya dohiriahnya Pak, bukan hanya yang secara letterlock fisiknya. Apa gunanya Anda tidak ketemu orang, tapi panjenengan masih sering memegang handphone, ya juga berselancar di media sosial, ya sama dengan tidak ada bedanya Pak, malah lebih parah lagi gitu. Memang nggak ketemu orang Pak, tapi di situ tuh ya sering chattingan, semua di Facebook, Instagram, media sosial, ya itu lebih rusak lagi Pak. Jadi yang dimaksud tafarruj, yang dimaksud uzlah, itu uzlah tidak ketemu dengan sebuah suasana, tidak ketemu dengan orang, berarti media sosial ditinggalkan. Bahkan handphone tuh hanya memegang itu mungkin bisa jadi ditinggalkan Pak. Coba jenengan latihan, coba latihan Pak, cukup seminggu saja, tidak pegang handphone, tidak melihat berita, ya, tidak memegang handphone, tidak melihat berita, cukup satu minggu aja Pak. Kalau rasanya enak di hati, jenengan teruskan sampai 1 bulan. Kalau enak lagi, jenengan teruskan sampai 1 tahun.
Biasanya Pak, kalau kita seringkali buta terhadap itu, memang buta informasi Pak, tetapi dari sisi kolbu biasanya hatinya jernih dan mudah sekali untuk memahamkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir itu biasanya enak. Ya, diajak zikir itu bisa diajak zikir Allah, Allah, Allah itu begitu Allah langsung masuk Pak. Bukan ghaflah. Kan ada kalanya kita zikirnya ghaflah. Mulutnya memang berkata Allah, la ilaha illallah, subhanallah, tapi nggak masuk di kolbu, jadi hanya di mulut saja. Itu namanya zikir ghaflah. Bahkan kadang-kala zikir ya megang tasbih kemana-mana Pak, tapi ininya nggak connect, ininya apalagi. Kecuali Allah Allah pegang tasbih, ininya ngucap atau bahkan ininya saja yang ngucap, itu lebih bagus Pak. Nah, biasanya kalau kita itu uzlah dari kondisi sosial, baik media digital, ya, jenengan tidak pernah melihat berita negatif aja, tinggalkan yang negatif, berita-berita negatif, selama 1 minggu saja, maka panjenengan akan merasakan enaknya halwanul iman fil qalbi, enaknya rasa iman di dalam hati kita. Dan begitu zikir, satu biasanya seringkali mudah sekali sensitif, gampang sekali menikmati atas syukurnya terhadap Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat sidik, biasanya kita langsung tajam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya makna membahas tentang uzlah ini itu adalah dalam rangka uzlah secara dohiriyah dan uzlah secara hakikiyah. Karena kitab ini dikarang oleh Imam Al-Ghazali, itu di zaman itu belum ada media sosial Pak, TV dereng wonten. Gitu. Saat ini sudah ada TV, sudah ada macam-macam, maka nisbat hukumnya otomatis masuk ke dalam wilayah-wilayah itu. Ya memang sami Pak, kalau tubuh fisik badan, ketika kita makan makanan yang ada darahnya, badan seringkali bisa kolesterol macam-macam kan. Nah, jenengan coba belajar untuk tidak makanan atau dalam kondisi yang orang-orang tertentu memilih tidak makan daging Pak, namanya vegetarian. Coba jenengan jalankan satu aja selama seminggu, badan enaknya luar biasa. Itu fisik Pak. Jadi enak, tangi turun nggak enak, macam-macam enak, itu badan ya ringan gitu, kayak nggak ada penyakitnya apapun itu. Nah, begitu pula kolbu, kira-kira uzlah tafarruj dari hal-hal yang berkaitan dengan berbagai hal yang menyibukkan di dalam kolbu kita, yang kadangkala yasghulu an ibadatillah, jadi kadangkala menyibukkan diri untuk tidak beribadah kepada Allah. Nah, jenengan begitu berhenti dari Facebook, dari apapun itu media sosial, latihan sedino tok rek, sehari kok enak terus ke telung dino enak seminggu, 1 minggu enak 1 bulan, 1 bulan enak kira-kira terus menerus. Jadi agar kita tidak ketergantungan dengan kondisi itu, kalau itu sudah terjadi Pak, biasanya enak digunakan untuk zikir, enak digunakan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini sudah zaman akhir sekali Pak, sudah zaman akhir sekali, kita tidak tahu kapan kiamat. Kita yang berdoa agar tidak ketemu dengan kiamat. Mudah-mudahan lebih duluan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering ceritakan dalam kerusakan zaman itu ketika mendekati yaumul qiyamah. Di yaumil qiyamah ini luar biasa godaannya, luar biasa beratnya. Dan wakilah di dalam satu hadisnya Rasulullah menerangkan bahwa di zaman akhir itu ketika orang ketemu hari kiamat, hampir imannya lepas terus Pak. Sekalipun dia orang yang alim, karena ujian yang sangat beratnya itu dengan kondisi fisik. Ini contohnya nyon sewu, lagi banjir bandang kayak wingi di Aceh maupun di Sumatera semua. Begitu gulung-gulung itu Pak. Apa yang dia pikirkan coba? Pengennya hanya selamat, betul? Ada apapun, hanya pengen apapun yang diraih hanya itu Pak. Sama persis di hari kiamat, tidak peduli apapun. Maka ketika matahari sudah tinggal 1 dhira, ya begitu ndeke keringat luar biasa, jadi banjir, tsunami, lebih dari itu orang kelangi, kelelep kabeh Pak bahasanya. Apa yang dia pikirkan? Nyelamet ke awake dhewe Pak. Maka iman itu bisa bergeser dalam waktu detikan. Nah, itu bahayanya. Insya Allah mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan kita bahas itu, ya. Saya
akan puasaan itu puasaan nanti itu bahas kita ngaji Pak, tapi kitabnya itu min asratus sa'ah. Jadi tanda-tanda alamat tanda-tanda kiamat. Kalau kita ngaji itu kenapa kok kita ngaji begitu Pak? Harapannya itu bisa cepat terus untuk mengingatkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi kita lanjutkan Pak. Jadi kan ada dua hal ya. Yang pertama, kondisi yang pertama ketika orang lebih senang untuk tidak ketemu sama orang, maka yang lebih utama dia tidak perlu ketemu sama orang. Nah, yang kedua kita lanjutkan untuk minggu yang akan datang ya, karena sedikit-sedikit begini Pak. Karena kalau tidak sedikit-sedikit difahaminya itu mudah-mudahan lebih gampang kalau sedikit-sedikit ini, dan kita nggak usah lama-lama ngajinya, tetapi rutin istiqomah, fa insya Allah rampung kitab ini dalam waktu kapanpun, fa insya Allah selesai. Begitu kirang lebihnya mohon maaf, ya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Kita lanjutkan minggu yang akan datang. Kita berdoa sama Allah mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.